Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat ya. Nah pemirsa, ini udah berganti tahun sebenarnya ya. Udah tahun 2024. Tapi permasalahan kita masih sama nih. Yang harus kita perhatikan masih sama, yaitu mengenai sampah menjadi PR untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut dengan tema kita yaitu sampah berkurang lingkungan bersih. Bersama dengan Ibu Hesti, beliau ini adalah seorang fasilitator lingkungan hidup. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, menarik sekali nih Bu pembahasan kita pada hari ini. Tema kita yaitu sampah berkurang lingkungan bersih. Adalah cita-cita kita semua ya Bu ya. Iya. Bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, sebelum kita membahas mengenai tema itu, di tahun ini, di tahun 2024 ini, apa nih yang harus kita benahi terlebih dahulu mengenai sampah ini? Kalau mengenai sampah, yang pertama menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dan untuk pemerintah untuk memperbaiki drainase yang ada di Kota Bengkulu khususnya, karena setiap hari hujan banyak sekali di Bengkulu ini yang kebanjiran. Dengan dampak buruk masih adanya sampah yang dibuang sembarangan, dan itu mengakibatkan tersumbatnya aliran-aliran drainase. Jadi itu saling berkesinambungan Bu ya. Iya. Drainasenya yang kurang, belum lagi dengan kesadaran masyarakatnya yang ternyata sampai saat ini masih minim ya Bu ya. Ya, masih minim. Masih minim. Ya. Nah, Ibu sebagai fasilitator nih lingkungan hidup, itu gimana perasaannya melihat masyarakat yang kurang kurang prihatin gitu loh terhadap lingkungan? Pasti jengkel nggak Bu? Gemes gitu ya? Iya, kalau kita lihat di beberapa lokasi, saya sering lihat tumpukan sampah menunggu antrian penjemputan itu sangat gatal untuk menginfokan bagaimana harusnya agar sampah itu tidak sebanyak itu di rumah kita masing-masing. Karena mengingat sampah itu masih bisa diolah. Sampah itu masih bisa menjadi uang. Nah, Tapi kadang mungkin cuma dianggap angin lalu, bahkan ya apalah arti seorang fasilitator di mata mereka. sering sekali dikecilkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Memang penggiat sampah semua itu sering sekali yang permasalahannya itu hampir sama gitu loh. Respon masyarakat tuh masih kayak dipandang sebelah mata sih, Iya. menurut gue ya. Padahal mereka belum tahu nih ada apa di balik sampah tersebut nih. Iya. Kayak yang sekarang di samping kita ini ya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali. Ada tas belanja, terus juga ini tempat minuman ya Bu ya. Iya. Tempat minuman, dan ada kompos ya Bu ya. Ya, air kompos, ekoenzim, Koenzim. E4. Banyak sekali ya Bu ya. Iya, Dan iya. artinya nih ini loh yang bisa digali dari sampah ini. Iya. Ketika sudah peduli, di samping lingkungannya menjadi bersih ya Bu ya, Iya. bonusnya dapat pundi-pundi rupiah nih. Iya. Pundi-pundi rupiah dan sehat. Nah, pundi-pundi rupiah dan sehat. Iya. Nih Ibu, boleh tahu nggak gimana sih awalnya Ibu bisa aware nih terhadap sampah? Kenapa awalnya itu Ibu jadi memperhatikan sampah ini, gimana ceritanya? Sebenarnya berasal dari, memang saya seorang pecinta alam. Yang saya tahu dulu pecinta alam tuh hanya mendaki gunung, melestarikan gunung. Tapi ketika saya direkrut menjadi fasilitator, di mana ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kader-kader kami, itu saya pun ikut belajar. Sejak kapan tuh Bu tahunnya? Tahun 2022. 2020. Iya, jadi ini tahun ketiga ya. Dari situ saya pun mulai paham, ternyata dari sampah bisa menghasilkan uang yang luar biasa. Dan dari sampah
masih banyak yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kita. Yang selama ini taunya kita semuanya harus dari pabrik, yang Iya. bagus dari pabrik, ternyata tidak seperti itu. Kita harus berdayakan sampah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama ibu-ibu yang menghasilkan sampah itu sendiri. Oke, jadi awalnya memang pecinta alam itu waktu Iya. kuliah atau gimana tuh, Bu? Saya pecinta alam waktu di SMA. Oh, di Ketika SMA. saya kuliah, saya tidak boleh mendaki gunung di Bengkulu ini. Kenapa? Karena saya tinggal sama kakak. Oh, sama kakak. Iya. Oh, sama orang tua boleh malah ya? Kalau orang tua saya di Semarang boleh. Saya mendaki Boleh. gunung itu sangat bangga orang tua saya. Oh, Ya, gitu. bangga anaknya kuat mendaki gunung, anaknya cinta alam, itu suatu kebanggaan. Oh, jadi karena tergabung nih, udah sering berinteraksi lah ya dengan Iya, alam ya, Bu ya. iya, Dan heeh. dekat dengan alam, akhirnya rasa peduli itu muncul. Iya, bertambah dan bertambah. Bertambah dan bertambah. Ini Iya. Ibu aslinya dari mana sih, Bu? Saya aslinya dari Semarang, Jawa Tengah. Oh, aslinya di Semarang. Saya di sini aja kuliahnya kemarin di Kota Bengkulu ya. Oh, jadi pendidikan di sini dan sekarang menetap Sekarang menetap di Kota Bengkulu. di Kota Bengkulu. Iya. Menurut Ibu nih, sampah-sampah di Kota Bengkulu ini gimana? Sudahkah tertata dengan baik atau seperti apa? Kalau untuk sekarang, untuk di perumahan, di perumahan atau di perkampungan, di RT itu sudah sampah sudah ini ya, sudah tidak bisa dibuang sembarangan. Cuman masih banyak di tempat-tempat wisata, kesadaran masyarakat sangat kurang membuang sampah sembarangan. Bahkan di jalan-jalan raya masih terdapat orang main lempar aja dari mobil, dari Itu yang motor. prihatinkan, iya benar. Ya, kalau di rumah sudahlah, kita ada ketentuan dari wali kota ya, untuk sampah tidak boleh dibuang tapi dijemput. Iya. Ya, cuman dari rumah pun mereka hanya taunya itu sampah, jadikan satu, dah tunggu orang datang. Sebenarnya apabila mereka tahu bahwa kenapa tukang sampah itu terlambat menjemput, bukan mereka tidak mau menjemput, tapi permasalahannya di TPA itu antrian sangat panjang karena sampah sangat banyak. Jadi mereka harus menunggu berhari-hari untuk bisa kembali menjemput sampah. Harusnya kalau sampah itu sudah dipilah, mana sampah basah, mana sampah kering, ibu-ibu tidak perlu khawatir lagi sampah itu akan menimbulkan bau meresahkan. Tapi memang perlu edukasi kepada masyarakat bahwa hal itu harus dilakukan, memilih, memilah, dan mengolah sampah. Nah, itu dia. Minimal sudah bisa untuk memilah ya, Bu ya. Ya, memilah. Dipisahkan gitu ya, Iya, antara kering, basah. Iya, kering, basah. Nah, itu menurut Ibu sendiri, kalau kita bahas tentang pendidikannya, edukasinya terhadap masyarakat, apakah sudah merata, Bu? Apakah jangan-jangan edukasinya yang belum merata inilah yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya kesadaran masyarakat? Iya, edukasinya memang belum merata. Itulah target kita di tahun 2024 ini, bertambah lagi lingkungan yang menghasilkan kader-kader lingkungan yang intinya nantinya akan membantu kita untuk bersosialisasi kepada masyarakat yang belum bergabung di kegiatan ini bahwa sampah itu harus dipilah. Sampah itu Iya, harus dipilah. harus dipilah agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Iya, banyak masalahnya. Iya. Contohnya nih, tadi di awal Ibu juga bilang drainase kurang baik, sampah yang banyak, akhirnya Iya. banjir, Iya. terkena kulit. Iya. Nah, masalah kesehatan lagi, Iya, kita prihatinkan masalah itu lagi gitu ya, Bu ya. Iya. Berputar-putar di situ terus. Iya. Nah, Ibu awalnya nih sebelum menjadi fasilitator, karena memang sudah peduli nih. Iya. Sudah peduli, itu waktu awal sekali apa yang Ibu lakukan untuk mengolah sampah Ibu sendiri? Kalau sebelum saya jadi fasilitator pun, yang saya lakukan, saya tidak mau ada
sampah satupun di rumah saya. Tidak boleh ada daun jatuh di halaman saya. Iya, Oke. kalau tetangga saya tahu, saya tinggal di Nusa Indah waktu itu. Jadi tahu bagaimana rumah saya. Yang di setiap sudut ada kotak sampahnya. Yang tidak boleh ada satu daun pun yang jatuh. Tidak boleh ada satu bungkus biskuit pun yang dilempar sama anak saya. Bahkan kemanapun saya pergi, ketika saya menghasilkan sampah, saya nggak rela buang sampah di jalan. Sampah itu akan saya bawa pulang dan saya tampung di tong sampah saya sendiri. Saking sayangnya sama lingkungan. Iya, luar Sampai biasa ya, Bu, ya. sekarang pun seperti itu. Ini pemirsa juga luar biasanya ini kalau bicara dengan penggiat lingkungan itu nggak tahu kenapa orangnya positif sekali ya Bu ya. Iya. Mungkin karena memang sudah berbuat baik dan juga tulus kepada alam, akhirnya Iya. mendapatkan balasan yang luar biasa Iya. juga ya Bu ya. Dan ini juga ada nih katanya terapi-terapi yang bisa dari sampah gitu loh, kayak menggunakan ekoenzim gitu Iya, ya. ekoenzim, iya. Oke, ini masyarakat mungkin kurang tahu juga. Ini boleh dijelasin nggak Bu gimana bentukannya? Iya. Ekoenzim itu kita memanfaatkan kulit-kulit buah dan sebagian kecil sayuran. Kenapa dibilang sebagian kecil? Karena komposisi sayurannya jangan terlalu banyak, karena menimbulkan aroma yang kurang sedap. Jadi kita pakai kulit buah minimal 3 macam. Oh, ada jumlah Iya. takarannya juga Kalau ya? 2 nggak jadi nanti. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Pernah dicoba berarti? Pernah. Nggak jadi ya? Iya, lebih bagus tuh ya 5 gitu. Itu pun kulitnya yang masih segar, dicampurkan dengan molase atau gula, terus dikasih air, dimasukkan dalam wadah tertutup, dikasih 1 lubang sebesar jarum untuk kalau terjadi pengeluaran gas agar tidak meledak. Oh gitu, Iya. menarik sekali. Ibu, nanti kita bahas nih Iya. mengenai manfaatnya ya Bu Iya, ya. Sekarang iya. kita jeda sebentar. Iya. Nah, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.